Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Masjid Quba rahimakumullah. Judul ceramah malam hari ini mungkin perlu sedikit saya jelaskan. Ramadan dan urgensi ma'rifatuz zaman. Ma'rifatuz zaman itu artinya mengenali zaman. Jadi kita mau lihat hubungan antara Ramadan dengan kenalnya kita akan zaman yang sedang kita jalani. Pertama, dalam konteks Ramadan, ayat yang sering kita dengar dibacakan oleh imam di bulan Ramadan adalah ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatil minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan permulaan Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sementara di ayat sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian ibadah siam sebagaimana diwajibkan atas umat orang-orang terdahulu sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ibadah siam ini sasaran akhirnya adalah kita menjadi orang bertakwa. Pada dasarnya di dalam syariat kita al-Islam ini, semua bentuk ibadah ujungnya takwa, Pak. Pada dasarnya. Tapi karena ini spesial ya, maka kita harus menghayati bahwa mencapai target takwa ini sangat penting. Karena di surat Al-Anfal ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Nah, di sini titik temunya. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah hadirkan di dalam dirimu Al-Furqan, pembeda. Nah, jadi kalau kita benar, Pak, siamnya di siang hari, qiyamnya di malam hari, dan berbagai amaliyah Ramadaniyah lainnya, kita bukan saja meraih ketakwaan, tapi kita akan menjadi orang-orang yang secara batin di dalam diri kita juga ada furqan, Pak. Sekarang bisa dibayangkan, Pak, kalau furqan di dalam diri kita bertemu dengan furqan dalam Al-Quran, Masya Allah, itu benar-benar nggak goyang. Membedakan hak wal batilnya nggak goyang, Pak. Nah, sekarang kita bicara ma'rifatuz zaman. Mengenali zaman, ya. Kenapa kita harus mengenali zaman? Karena setiap zaman punya tuntutannya, Pak. Setiap keadaan punya tuntutan sikap dan tuntutan reaksi. Jangankan kita bicara zaman yang panjang dan kita bicara konteks umat, ya. Kita bicara pribadi saja. Seorang manusia dalam keadaan sehat, tuntutan sikap dan reaksinya berbeda dengan kalau dia sedang sakit, ya kan? Orang yang sakit tuntutannya apa? Ya istirahat. Mengupayakan untuk sembuh. Sementara kalau orang sehat, ya tentu mensyukuri kesehatannya dengan banyak beribadah, beramal soleh. Beda kan? Nah, begitu juga dengan zaman, Pak. Nah, saya sudah sering di masjid ini mengingatkan, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini adalah potongan zaman
yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Mengapa? Karena belum pernah umat Islam mengalami apa yang kita alami kecuali Nabi dan para sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Ingat, Nabi dan para sahabat sebelum hijrah ke Madinah adanya di mana? Di Mekah, ya. Sewaktu di Mekah, Nabi dan para sahabat posisinya kuat apa lemah? Hah? Lemah, ya. Yang kuat siapa? Yang kuat musyrikin, kafirin, Quraisy, ya kan? Sehingga hampir setiap hari ada saja kabar pahit datang kepada Nabi di Mekah. Sahabat si fulan dianiaya, sahabat fulan dizolimi, sahabat fulan diusir dari rumahnya, sahabat fulan dibunuh bahkan, ya. Itu berita pahit berdatangan terus, Pak. Persis seperti kita sekarang. Nah, uniknya lagi soal zaman ini, Allah Ta'ala memberikan kita kunci untuk memahami zaman. Kata Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 140, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia. Dan ini tanpa kecuali, Pak. Enggak ada ceritanya kecuali umat Islam menang terus. Enggak. Umat Islam juga bagian dari umat manusia. Kadang umat Islam menang, kadang umat Islam kalah. Kadang umat Islam dalam posisi berjaya, kadang dalam posisi terpuruk. Nah, waktu Nabi dan para sahabat berada di Mekah, itu terpuruk, lemah, kalah, ya. Tapi setelah Allah izinkan hijrah ke Madinah, pelan tapi pasti Nabi dan para sahabat posisinya menguat. Sehingga hanya dalam tempo 10 tahun, Jazirah Arab, semenanjung Arab yang begitu luas, yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, kemusyrikan, kemunafikan, kedustaan, ya, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, tiba-tiba berada di bawah naungan nurul Islam. Masya Allah Ta'ala. Dan itu terus berkembang, Pak. Setelah Nabi wafat, muncul para khulafa ar-rasyidin, memperluas lagi wilayahnya, mencakup Rum, Syam, ya, Suria, Lebanon, Palestina, Jordan, mencakup Persia, Iran. Kemudian muncul para khalifah-khalifah berikutnya yang dijuluki Nabi sebagai raja-raja, karena memang mereka polanya sudah berubah. Pergantian khalifahnya pakai sistem waris mewarisi. Tapi Masya Allah, Islam makin meluas sampai ke China, sampai ke negeri kita, alhamdulillah. Nah, jadi waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, terjadilah sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Yang tadinya kalah menjadi berjaya. Dan berjayanya lama, Pak. 1342 tahun berjaya umat ini, Pak. Sampai tahun berapa? Ya tahun 1342 Hijriah. Persis 100 tahun yang lalu, Pak. Tapi qadarullah, atas kehendak Allah, tahun 1342 Hijriah, Allah mengeluarkan lagi sunnatullah, sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Dicabutlah hak kepemimpinan umat Islam atas dunia ini, dan Allah serahkan ke pihak lain. Siapa pihak lainnya? Barat, Eropa, Amerika. Yang tidak lain adalah masyarakat Yahudi Nasrani. Sejak 100 tahun yang lalu, Pak, kita hidup dalam kondisi terpuruk. Ya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hadis Nabi yang berbunyi, la tunqadanna ural islami urwatan urwatan. Tali ikatan Islam akan lepas, simpul demi simpul. Setiap simpul tertentu lepas, manusia bergelayutan pada simpul sisanya. Itu lepas lagi, bergelayutan pada simpul sisanya. Lalu kata Nabi, simpul yang paling awal yang bakal lepas adalah perkara hukum. Sedangkan simpul yang paling akhir bakal lepas adalah perkara sholat. Dalam tempo 100 tahun, kafir-kafir Yahudi Nasrani ini, Pak, berhasil mengarahkan umat Islam untuk menggeser hukum, bukan hukum Islam di negeri kaum muslimin, tapi hukum bikinan manusia.
Mereka berhasil meyakinkan umat Islam untuk menyingkirkan ekonomi sesuai syariat Islam, pakai ekonomi ribawi. Mereka berhasil menyingkirkan umat Islam dari pendidikan Islam, tapi pakai pendidikan sekuler. Sehingga kebanyakan orang tua cita-citanya untuk anaknya, kalau nggak jadi tukang insinyur, jadi tukang dokter. Karena itu dua profesi yang mendatangkan duit banyak. Yahudi Nasrani berhasil mempengaruhi kita meninggalkan budaya Islam dan bangga dengan budaya mereka. 14 Februari merayakan Valentine's Day, 31 Desember merayakan malam tahun baru dengan cara mereka. Bermaksiat, ya, tiup trompet, bakar uang, ya. Sudah budaya Islam udah asing. Ini simpul demi simpul lagi copot nih, Pak. Terus simpul medis kedokteran, copot. Dulu kita mengenal zaman Islam berjaya, tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi. Tabibnya rendah hati. Kalau berhasil sembuh pasiennya, dia akan mengingatkan pasiennya, alhamdulillah Allah telah menyembuhkan kamu. Gak pernah dia tepuk dada. Tapi sekarang medis modern barat kafir ini melahirkan dokter-dokter yang begitu pedenya sampai berani mengatakan, Pak, hasil diagnosa jantung Bapak, umur Bapak tinggal 3 bulan. Na'udzubillahi min dzalik. Seolah-olah ucapan dokter sabda Nabi, Pak. Jadi sudah lepas. Cara pengobatan Islam sudah lepas. Militer, tidak ada militer di negeri kaum muslimin yang ruhnya ruhul jihad. Bahkan jihad dianggap sebagai penyakit. Sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Yang muncul adalah slogan, right or wrong is my country. Mau benar, mau salah, pokoknya bela negara. Kalau di negeri tertentu, right or wrong is my cukong. Ya. Mau benar, mau salah, pokoknya gue bela cukong gue. Gitu. Ini semua sudah terjadi, Pak. Bukannya belum terjadi, Pak. 100 tahun. Jadi simpul demi simpul lepas. Cuman yang paling memprihatinkan adalah sekarang di depan mata kepala kita sendiri, kita harus menyaksikan simpul terakhir lepas, Pak. Salat kita sudah makin asing dari salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita jelas tegas menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan bagaimana Nabi salat? Nabi salat enggak pernah sendirian, selalu berjamaah. Sekalipun masih belajar salat, Nabi berjamaah berdua dengan Jibril alaihissalam yang mengajarkan bagaimana cara salat. Setelah itu Nabi selalu 5 waktu yang wajib ini, Pak, berjamaah. Sedangkan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya setiap memimpin salat, la tadaru furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan ada celah-celah di antara kalian dalam salat, dalam barisan salat kalian untuk syaitan. Tapi sekarang kita malah bangga menyediakan tempat buat syaitan, ya. Malah di masjid tertentu dikasih tanda, Pak, syaitan di mana lokasinya. Saya kalau datang ke masjid seperti itu, justru lokasi itu saya tutup. Karena saya nggak mau ada syaitan di antara kita. Jelas, Pak? Jelas, saudaraku? Tapi Ustadz, nanti kita bisa mati, Ustadz. Kita bisa kena ini. Ingat, sembuh, sakit, hidup, mati di tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anehnya, cuma di masjid yang dibeginikan. Di tempat lain, boleh-boleh saja. Di komuter silahkan. Di pesta pernikahan silahkan. Ya, di mall silahkan. Tapi di masjid, jangan coba-coba membiarkan syaitan gak boleh hadir. Syaitan mesti hadir. Semua kembali kepada kita, Pak. Saya cuma menyampaikan. Saya dai, Pak. Tugas saya cuma mengajak. Saya gak bisa memaksakan kehendak saya. Jangankan saya, Nabi saja nggak bisa memaksakan kehendaknya kepada Abu Talib, pamannya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, ini saatnya mengasah ketakwaan kita agar kita memiliki furqan, kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Gitu. Masa Allah dan Rasulnya, firmannya dan sabdanya lebih kita kesampingkan daripada sabda para dokter.
daripada sabda para mereka yang seolah-olah paling ngerti tentang sains dan teknologi hari ini, al-Yahud wan Nasara. Mudah-mudahan ceramah singkat saya malam hari ini bisa menyadarkan kita betapa memprihatinkannya kondisi umat Islam hari ini. Karena ini simpul terakhir, Pak. Ini pertaruhan. Kalau ini kita relakan, sudahlah habis. Nggak ada tempat lagi untuk bergelayutan, Pak. Udah habis. Ini simpul terakhir. Makanya sekali lagi saya nyatakan, saya sampaikan kepada saudara sekalian, pilihan ada di tangan Anda. Anda mau bersikap bagaimana? Bersikap membiarkan ini karena ingat, Nabi bersabda, melihat kemungkaran cuma ada 3 kemungkinan sikap. Rubah dengan tangan, bersikap, bergerak, ya kan? Nggak bisa dengan mulut, nggak bisa juga dalam hati. Dalam hati itu selemah-lemahnya iman, kata Nabi. Dan ingat, dalam hati itu maksudnya apa? Ingkari itu sebagai kebenaran. Nah, yang repotnya hari ini, kita nggak bisa baca hati kaum muslimin, tapi yang pasti kita lihat fine-fine saja gitu dengan situasi ini. Nah, tinggal sisanya hatinya apa? Kalau hatinya diam-diam sudah ridho gitu kan, bahkan ngebelain gitu kan, oh hati-hati. Kata Nabi dalam hadis yang lain, kalau sampai di dalam hati saja sudah tidak ada pengingkaran, tidak ada iman sedikit pun di dalam diri orang tersebut. Yang berarti apa? Dia terjatuh kepada jenis dosa yang paling mengerikan, namanya dosa nawaqidul iman. Batal imannya, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, saya hanya berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang beriman yang tidak begitu saja mengikut kepada arus yang sedang bergerak sekarang ini. Karena apa? Arus ini dipimpin oleh Yahudi Nasrani, Pak, bukan dipimpin oleh kaum muslimin. Ustadz, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lihat dong. Benar. Cuma saya tanya, dalilkah itu apa yang terjadi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram? Itu adalah perilaku manusia, Pak. Itu bukan dalil. Dalil tetap dalil, Pak. Petunjuk Allah, petunjuk Rasul, tetap petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Sementara yang menetapkan aturan main di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekarang siapa? Manusia juga. Memangnya manusia itu nggak terikat dengan Nabi Muhammad SAW? Dia terikat, Pak. Kalau dia ingat pesan-pesan Nabi, jangan biarkan celah itu jadi tempatnya syaitan. Masa iya dia akan rela mengeluarkan fatwa seperti itu? Kalau Anda ngerti tentang negeri yang ada 2 kota suci, masjid sucinya, Pak, hari ini, Pak, ulama-ulama yang lurus posisinya di mana sekarang di sana? Posisinya tidak bisa bergerak karena dimasukkan ke dalam madrasah Nabi Yusuf. Anda tahu madrasah Nabi Yusuf maksudnya apa, kan? Begitu. Sementara yang leluasa adalah model ulama yang dalam khutbahnya menyarankan mungkin ada baiknya Saudi dengan Israel bekerja sama. Jadi saudaraku rahimakumullah, marilah kita menjadi umat yang memiliki ketakwaan yang sampai menghasilkan furqan. Karena kalau ini tidak kita capai, Pak, dahsyat sekali kemungkinan yang kita ikuti. Yang buruk kata orang, kita tolak-tolak padahal baik menurut Nabi. Yang baik kata mereka padahal buruk menurut Nabi. Bagaimana? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita akan berdiri di depan Allah Ta'ala nanti. Kita akan berdiri mendekati Nabi, berdiri di atas telaganya, di dekat telaganya. Dan kita boleh jadi dipanggil-panggil sama Nabi. Karena kelihatan bekas cahaya wudhu kita di muka, di tangan kaki kita. Dipanggil-panggil, halumah, halumah. Ini ada hadisnya ya. Malaikat mengusir. Nggak boleh deket-deket Nabi. Nabi panggil karena Nabi yakin ini pernah wudhu di dunia, pernah sholat di dunia. Tetapi malaikat menghalau. Akhirnya malaikat menjelaskan, engkau tidak tahu, mereka merubah ajaranmu setelah engkau. Terus kata Nabi, suhkan, suhkan, menjauhlah kalian, menjauhlah kalian. Nabi tidak mau dekat-dekat dengan orang yang berani merubah ajaran Nabi SAW. Ya, ajaran Nabi yang paling pokok apa? Tauhid. Sesudah itu apa? Sholat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Uhibbukum fillah. Ramadan mubarak, Ramadan karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.